sehat nggak Mbak Risa? Puji Tuhan sehat. Sehat dong pastinya. Terus tetap semangat ya. Iya. Seminggu kemarin kita udah mulai ibadah sekolah minggu tatap muka. Tapi teman-teman yang lain juga boleh ikut ibadah secara online. Untuk memulai ibadah kita pada minggu pagi hari ini, kita mau angkat pujian Mari Kita Bersukaria. Adik-adik bangkit berdiri ya. Boleh sambil tepuk tangan ya adik-adik. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Nyanyikan sekali lagi ya adik-adik. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Adik-adik, untuk itu kita mau berdoa dulu ya. Kita lipat tangan kita, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta tinggi di kerajaan surga yang maha mulia, terima kasih Bapa untuk setiap berkat dan penyertaan yang Kau berikan kepada kami anak-anak-Mu. Bapa yang baik, hari ini kami anak-anak-Mu sekolah minggu datang secara virtual Tuhan, datang untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kami akan beribadah kepadamu Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Amin. Sumber keceriaan, kepintaran, dan kesehatan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian. Amin. Nah, Mbak Risa, minggu lalu tuh kira-kira ada ayat hafalan nggak sih? Kayaknya sih ada Mbak Nia. Wah, Mbak Nia hafal nggak? Dari mana ya Mbak Risa? Aku lupa nih. Nah, adik-adik, ada yang ingat? Ada dong, ada masa nggak kan? ingat? Nah, kita baca bareng-bareng ya adik-adik. Ayat hafalan dari mana nih adik-adik? Dari Mazmur 149 ayat 4. Mari kita baca Mbak Risa. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Kita baca sekali lagi ya Mbak Risa. Mazmur 149 ayat 4. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Adik-adik masih semangat? Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Nah, Mbak Risa mau ngajak nyanyi lagu Saya Pergi. Wah, pas banget tuh Mbak Risa, aku juga lagi bergirang nih. Harus semangat ya adik-adik. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita sambil tepuk tangan. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan.
Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi akan cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Kita nyanyikan sekali lagi yang lebih semangat. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi akan cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi satu pujian lagi nih Mbak Risa. Kita mau nyanyi, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang. Adik-adik yang semangat ya, kasih gerakannya buat Tuhan, kasih gerakan yang terbaik buat Tuhan untuk memuji nama Tuhan. Ayo kita mainkan musiknya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Sekali lagi adik-adik. Gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kita pujikan sekali lagi yang lebih semangat. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk, boleh siapkan Alkitabnya, boleh dengarkan firman Tuhan dengan baik. Selamat mendengarkan. Halo adik-adik semuanya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan sebelum kita mendengar firman Tuhan yang perlu kita siapkan. Yaitu yang pertama, adik-adik harus bersikap tenang, tidak boleh ribut sendiri. Nah, yang kedua, adik-adik siapkan Alkitab untuk kita baca bersama-sama. Nah, sebelum kita membaca Alkitab dan kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa adik-adik. Sikap berdoa yang baik, kita akan menghadap kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami semua masih dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh buka hati dan pikiran kami, sehingga firman ini boleh kami terima dengan baik, dan firman ini boleh kami terapkan di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah,
Adik-adik, kita akan buka Alkitab kita. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan untuk cerita Alkitab kita pada hari ini. Nah, adik-adik persiapkan dulu Alkitabnya. Kita akan membaca dari Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai dengan 19. Kak Vina ulangi ya. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan 19. Yuk kita dengarkan ya. Kak Vina akan membaca firman Tuhan. Adik-adik di rumah boleh mengikuti. Dan jika belum bisa membaca Alkitab, boleh mendengarkan dan menyimak dengan baik. Kak Vina akan bacakan ya. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah, adik-adik, itu tadi firman Tuhan yang sudah kita baca dari Lukas 17 ayat 11 sampai dengan yang ke-19 tentang ke-10 orang kusta. Adik-adik, sebelum Kak Vina lanjut bercerita, Kak Vina akan bertanya, apakah adik-adik pernah sakit? Kak Vina pernah sakit? Apakah adik-adik pernah sakit? Tentunya adik-adik pernah sakit ya, walaupun sakitnya tidak berat. Nah, sakit itu tidak harus semuanya berat, tapi batuk, pilek, panas, demam itu juga sakit. Nah, Kak Vina yakin adik-adik juga pernah mengalami sakit. Nah, adik-adik, ketika kita sakit, tentu kita akan mengupayakan supaya kita menjadi sembuh. Lalu, gimana caranya? Upaya itu yang harus kita lakukan supaya kita menjadi sembuh dari penyakit kita. Ayo, gimana caranya? Apa yang harus kita upayakan? Iya, benar sekali. Tentunya yang pertama, kita berobat ke dokter. Lalu kita bisa meminum obat. Yang ketiga, apa adik-adik? Iya, benar sekali. Kita berdoa. Kita berharap kepada Tuhan supaya sakit yang kita derita boleh disembuhkan. Nah, adik-adik, tetapi ternyata ada di antara kita yang lupa mengucap syukur. Nah, ketika kita sembuh, tentunya kita senang ya, kita akan mengucap syukur. Nah, tapi ternyata adik-adik, dari kesembuhan, sukacita, senang karena sembuh, itu membuat orang lupa
untuk bersyukur kepada Tuhan yang telah menyembuhkannya. Nah, melalui firman Tuhan yang diberi judul ke-10 orang kusta ini, kita diingatkan. Dikatakan tadi, adik-adik, ada 10 orang kusta. Nah, pada zaman orang Yahudi sangat terkenal sekali penyakit kusta. Penyakit kusta itu adalah penyakit yang berbahaya menurut orang Yahudi. Karena penyakit kusta itu bisa menular, membahayakan orang lain. Oleh karena itu, orang Yahudi yang menderita penyakit kusta, maka dia akan dikucilkan. Dia akan tinggal jauh dari warga. Dia tinggal jauh dari teman-teman, dari saudara. Nah, di situ dibuatkan tempat di mana semua orang yang tinggal di situ adalah orang yang sakit kusta. Nah, adik-adik, pada suatu hari Yesus menuju ke Yerusalem. Di tengah-tengah perjalanan, tepatnya di perbatasan Samaria dan Galilea, Tuhan Yesus berjumpa dengan orang kusta. Nah, tadi dikatakan di situ jumlahnya 10 orang kusta. Nah, adik-adik, menurut hukum Yahudi, penyakit kusta itu adalah penyakit di mana harus orang yang menderita kusta itu dijauhi. Tidak boleh bergaul, berteman, bersama-sama berkumpul dengan orang-orang yang tidak berpenyakit kusta. Jadi dia tinggal sendiri hanya dengan orang-orang yang sakit kusta. Nah, adik-adik, saat Yesus lewat tadi di perbatasan Samaria dan Galilea, ya, dia berjumpa dengan orang kusta. Nah, orang kusta tersebut dia berteriak. Dia berteriak, dia tahu bahwa Yesus lewat di situ. Dia berteriak, "Yesus, kasihanilah kami." Nah, dikatakan di ayat 13, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Nah, adik-adik, mendengar teriakan orang kusta itu, apa yang dilakukan Yesus? Yesus menyuruh mereka untuk pergi kepada imam-imam. Dia diminta untuk pergi ke imam-imam. Tapi di tengah perjalanan, ternyata penyakit kusta yang telah dia derita itu menjadi tahir, hilang, sembuh. Nah, tentunya dia lebih semangat lagi untuk pergi kepada imam-imam. Dalam perjalanannya dia tahu bahwa penyakitnya sudah sembuh, tahir, bersih. Dia semangat terus akan pergi kepada imam. Tapi adik-adik semua, tentunya ketika kita sakit terus sembuh, kita bersukacita ya, sama seperti orang yang menderita penyakit kusta ini. Dia sangat senang sekali ketika dia tahu penyakit yang diderita olehnya itu menjadi sembuh. Nah, dari 10 orang
yang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Dia belum pergi ke imam-imam saja penyakitnya sudah sembuh. Tapi dia tidak menyadari bahwa kuasa Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan. Nah adik-adik, dari 10 orang yang menderita penyakit kusta dan sudah disembuhkan oleh Tuhan, ternyata adik-adik bisa ingat kembali dalam bacaan kitab yang sudah kita baca tadi, hanya 1 orang yang mengingat Tuhan Yesus. Ya, hanya 1 orang. Nah, 1 orang itu kembali, dia memuliakan Allah dengan suara nyaring. Dia berteriak. Apa yang dilakukannya? 1 orang tadi, dia tersungkur, sujud kepada Tuhan Yesus. Dia sujud di kaki Tuhan Yesus. Nah, orang tersebut 1 orang yang mengucap syukur dan dia mengingat akan kebaikan Tuhan, boleh menyembuhkan dari segala penyakitnya. Orang tersebut adalah orang Samaria. Nah, adik-adik, lalu kemana 9 orang yang lain yang sembuh dari ke-10 orang yang menderita penyakit kusta tadi? Mereka terlalu bahagia dengan kesembuhan yang sudah mereka hadapi. Kak Vina yakin di antara kita juga ada seperti yang 9 orang tadi. Tapi ada juga dong dari seperti 1 orang Samaria yang sudah mengucap syukur. Nah adik-adik, 9 orang tadi dia menikmati, terlalu menikmati dengan kesukacitaannya karena tersembuh dari penyakit kusta yang begitu lama. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus berkata kepada 1 orang yang bersujud di kakinya. Dia berkata, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dia diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik, di dalam kehidupan kita hari lepas hari, baik kita di dalam keluarga, di sekolah, di rumah, kepada tetangga. Nah, adik-adik, jangan lupa mengucap syukur. Ingat, bersyukurlah. Kenapa kita harus bersyukur? Kita ada sampai hari ini, masih menghirup udara, kita masih bisa bernafas, itu semua berkat dari Tuhan. Kita boleh sehat hari ini, kita masih bisa makan, kita masih bisa berjumpa dengan keluarga kita, dengan ayah, ibu, kakak, adik, kakek, nenek, teman-teman, masih bisa belajar bersama-sama, masih bisa mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan hari ini. Semuanya adalah berkat dari Tuhan. Ketika kita mendapat berkat, seharusnya kita bersyukur. Tuhan Yesus sudah memberikan begitu banyak berkat-Nya kepada kita dengan cuma-cuma. Tapi satu yang harus kita ingat, tanpa Tuhan Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ingat adik-adik, Tuhan Yesus ingin kita semua mengucap syukur senantiasa dari setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Sedikit pun berkat
yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus mensyukurinya. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan atas kita. Sama seperti kita dalam kehidupan sehari-hari. Ketika adik-adik semua diberi sesuatu oleh teman kita, pasti kita mengucapkan terima kasih. Itu sebagai tanda syukur kita. Nah, dan kita ingat adik-adik, mungkin kita lalai saat dalam keluarga, ya, ada mama, ada papa, kakak, adik yang selalu membantu kita, ya. Mama yang setiap hari memasak buat kita makan untuk satu keluarga. Makanan yang sudah kita makan terkadang aku nggak suka. Nih masakan mama ini aku nggak suka, nggak mau makan. Nah, itu bukti tidak mengucap syukur, tidak berterima kasih. Tuhan ingin kita semua mengucap syukur apapun keadaan kita. Dalam suka, dalam duka, kita harus mengucap syukur. Terlebih adik-adik, seperti firman Tuhan hari ini yang dicontohkan melalui 10 orang kusta. Penyakit yang diderita sudah lama bisa Tuhan sembuhkan. Orang kusta tadi 10 bisa tahir, sembuh dari penyakitnya. Tapi hanya 1 orang yang mengucap syukur. Yang 9 orang lupa. Melalui firman ini kita semua diingatkan, marilah apapun yang Tuhan berikan kepada kita, mengucap syukurlah. Dengan apa caranya? Oke, benar sekali adik-adik pandai. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Berterima kasih kepada Tuhan karena sudah memberikan semuanya kepada kita. Nah, itu tadi adik-adik firman Tuhan pada hari ini yang telah mengingatkan kita untuk selalu ingat bersyukur. Oke, cukup sekian firman Tuhan hari ini. Kiranya firman ini boleh menjadi pertumbuhan iman adik-adik semakin bertambah. Pengetahuan adik-adik juga semakin bertambah dan boleh diterapkan di dalam setiap kehidupan adik-adik semua. Oke, kita tutup dengan kita bersama-sama berdoa ya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk firman pada hari ini. Tuhan, melalui firman ini kami diingatkan untuk selalu mengucap syukur. Kami diingatkan untuk selalu mensyukuri segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, ajari kami untuk senantiasa bisa menjalankan firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, tadi kan kita udah dengarkan firman Tuhan nih. Walaupun kita dalam keadaan seperti ini Mbak Nia, masih daring, belum bisa ketemu satu dengan yang lain, tapi kita harus tetap bersyukur ya. Iya benar Mbak Risa, dalam kondisi kita susah, dalam kondisi kita senang, dalam kondisi kita sakit ataupun sehat, kita tetap harus bersyukur sama Tuhan. Untuk itu kita mau mengumpulkan persembahan. Persembahannya dimasukin ke dalam kantong. Nanti pada hari Minggu boleh dikumpulkan ke gereja melalui orang tua ataupun adik-adik boleh kumpulin sendiri.
Untuk mengiringi persembahan, kita mau nyanyikan lagu Tabur Waktu Pagi. Adik-adik boleh sambil tepuk tangan, boleh nyanyi yang keras banget suaranya. Ayo Mas. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Kita nyanyikan sekali lagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Adik-adik, kita mau berdoa. Adik-adik boleh duduk, adik-adik boleh siapkan dirinya untuk berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan buat hari ini Engkau menyertai kami dari awal kami ibadah sampai akhir ya Tuhan. Kami juga telah mengumpulkan sedikit persembahan ya Tuhan. Kiranya jangan tengok besar kecilnya persembahan ini, tapi tetap tengoklah hati kami yang mempersembahkan ya Tuhan. Kami mengaku banyak sekali dosa dan kesalahan ya Tuhan Yesus. Mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran itu. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami menyesal dan malu ya Tuhan akan segala perbuatan yang kami lakukan, yang tidak kami sengaja maupun yang kami sengaja. Kami menyesal dan mohon ampun ya Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mau pengakuan iman rasuli. Siapkan, adik-adik boleh berdiri, berdiri yang tegak, gak boleh goyang sana goyang sini. Kita mau ikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penghiburan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita berterima kasih banget buat adik-adik yang udah ikutin dari awal hingga akhir dengan baik, dengan sikap yang bagus, dengan doa yang bagus. Adik-adik boleh
ikut ibadah minggu depan. Jangan lupa tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak dan menghindari kerumunan. Selamat hari Minggu dan selamat bertemu minggu depan adik-adik. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.